Hari ini kita akan bahas lagi anime isekai yang tentunya overpower. Anime pertama yaitu anime Akuyaku Reijou level 99, Watashi wa Urabos desu ga Someting. Ini adalah sebuah anime isekai yang unik, menggabungkan genre otome game dengan komedi dan aksi. Kisah ini berpusat pada seorang mahasiswi Jepang yang bereinkarnasi ke dalam dunia game otome favoritnya. Namun, ia tidak menjadi sang heroin, melainkan sebagai karakter sampingan yang sangat berbahaya yaitu Yumiella Darkness, villainess wanita jahat dari game tersebut, yang sebenarnya adalah bos terakhir tersembunyi yaitu Hidden Last Boss dengan level 99 yang luar biasa tinggi. Di dalam game aslinya, Yumiella adalah sosok yang ditakuti, seorang penyihir kegelapan yang sangat kuat dan kejam, yang pada akhirnya akan dikalahkan oleh heroin dan para capture targetnya karakter pria yang bisa dinikahi. Mengetahui nasibnya ini, sang protagonis yang bereinkarnasi sebagai Yumiella memiliki satu tujuan utama, menghindari kematian dan hidup tenang. Untuk mencapai tujuan tersebut, ia memutuskan untuk tidak mendekati pahlawan atau karakter utama manapun dan menghindari segala konflik. Ia berencana untuk menjalani kehidupan sekolahnya dengan tenang dan lulus tanpa menarik perhatian. Namun, ada satu masalah besar yaitu levelnya. Karena terlahir sebagai bos terakhir, Yumiella secara alami memiliki stat dan level yang sangat tinggi sejak awal. Untuk mengisi waktu dan berlatih secara diam-diam agar tidak terlalu menonjol di kemudian hari, ia justru berlatih sihir kegelapan dan meningkatkan levelnya hingga mencapai level 99 yang absurd sebelum acara game dimulai. Akibat levelnya yang ekstrim dan aura sihir kegelapannya, Yumiella secara tidak sengaja selalu disalahpahami sebagai sosok yang menakutkan dan jahat, meskipun niatnya murni ingin hidup damai. Setiap kali ia mencoba untuk bersosialisasi atau melakukan hal yang normal, kekuatannya yang tak terkendali justru memicu kekaguman atau ketakutan dari orang lain. Bahkan usahanya untuk menyembunyikan kekuatannya justru semakin menyoroti seberapa luar biasa dirinya. Kisah ini dipenuhi dengan komedi situasi yang kocak karena kesalahpahaman. Yumiella berjuang keras untuk menjadi normal dan tidak menonjol, tetapi kekuatannya yang tak terduga dan reputasinya sebagai villainess selalu menggagalkan rencananya. Ia akan bertemu dengan para capture target dan heroin, tetapi dengan cara yang sangat berbeda dari plot game aslinya, karena kekuatan dan niatnya yang damai terus-menerus membelokkan alur cerita. Akuyaku Reijou level 99 adalah kisah tentang seorang gadis yang hanya ingin hidup tenang, tetapi takdir dan kekuatannya yang luar biasa terus mendorongnya ke posisi pusat perhatian, mengubahnya menjadi villainess paling kuat namun paling damai di dunia isekai. Selanjutnya yaitu anime Jitsu wa Ore, Saikyo Deshita. Anime ini adalah anime isekai yang mengusung genre komedi fantasi, berpusat pada seorang pemuda bernama Haruto Zenfish. Kisah ini dimulai ketika Haruto, seorang pria biasa dari Jepang, meninggal dan bereinkarnasi ke dunia fantasi. Namun, tidak seperti kebanyakan protagonis isekai yang langsung menjadi pahlawan dengan kekuatan besar, Haruto terlahir sebagai bayi bangsawan yang sangat lemah. Ketika ia dibawa ke kuil untuk penilaian kekuatan sihirnya, hasil menunjukkan bahwa Haruto memiliki jumlah mana yang sangat rendah, begitu rendah sehingga dianggap tidak signifikan. Ironisnya, di dunia ini, tingkat mana yang tinggi adalah penentu status dan kekuasaan. Karena dianggap lemah dan tidak memiliki potensi sihir, Haruto ditinggalkan di hutan belantara oleh kedua orang tuanya sendiri, yang tidak ingin memiliki anak yang cacat dan memalukan bagi keluarga bangsawan mereka. Namun, disinilah letak plot twist komedinya yaitu jumlah mana Haruto sebenarnya tidak rendah. Sistem penilaian kuil yang kuno dan tidak akurat tidak mampu mengukur tingkat mana Haruto yang terlampau tinggi. Ia memiliki mana dalam jumlah yang tak terbayangkan, jauh melampaui siapapun di dunia itu, sehingga sistem tersebut gagal membacanya dengan benar dan menampilkannya sebagai nol atau sangat rendah. Jadi, secara de facto, Haruto adalah yang terkuat, memiliki kekuatan sihir yang bisa menghancurkan gunung dengan sekali lambaian tangan,
tetapi tidak ada yang menyadarinya, bahkan dirinya sendiri di awal cerita. Setelah ditinggalkan, Haruto diselamatkan oleh seorang wanita iblis yang baik hati dan periang bernama Iris. Ia diadopsi dan mulai menjalani kehidupan baru di hutan. Dalam usahanya untuk hidup normal dan tidak menonjol, Haruto terus-menerus secara tidak sengaja menggunakan kekuatan sihirnya yang luar biasa, menyebabkan insiden-insiden kocak yang selalu disalahpahami oleh orang-orang di sekitarnya. Misalnya, ia mungkin menciptakan ledakan besar yang dianggap sebagai gempa bumi biasa, atau mengalahkan monster raksasa yang dianggap hanya kebetulan. Jitsu wa Ore, Saikyou Desita, adalah kisah tentang seorang protagonis yang sangat overpowered tetapi tidak menyadarinya, dan bagaimana ia berjuang untuk menjalani kehidupan yang tenang sementara kekuatannya yang tak terkendali terus-menerus menciptakan kekacauan atau kesalahpahaman. Ini adalah perpaduan antara komedi, aksi, dan fantasi, di mana penonton akan menikmati ironi dari situasi Haruto yang terlemah namun sebenarnya adalah yang terkuat. Anime selanjutnya yaitu anime Peach Boy Riverside. Ini adalah anime fantasi yang memberikan sentuhan baru pada cerita rakyat Jepang klasik Momotaro yaitu anak buah persik. Alih-alih berfokus langsung pada Momotaro, kisah ini mengisahkan tentang Sally, seorang putri muda yang cantik dan baik hati dari kerajaan Alik. Kehidupan Sally berubah drastis ketika ia bertemu dengan Mikoto, seorang pemuda misterius yang memancarkan aura membunuh dan diketahui sebagai Momotaro yang legendaris, sang pembasmi iblis Oni. Tidak seperti cerita aslinya yang heroik, Mikoto di sini digambarkan sebagai karakter yang kejam dan tanpa ampun terhadap Oni, bahkan terkadang tanpa membedakan apakah Oni itu baik atau jahat. Pertemuannya dengan Mikoto membuka mata Sally terhadap dunia di luar tembok istananya, sebuah dunia yang penuh dengan monster mengerikan dan konflik tak berkesudahan antara manusia dan Oni. Terinspirasi oleh Mikoto dan rasa ingin tahunya tentang dunia luar, Sally memutuskan untuk meninggalkan kehidupan kerajaan yang nyaman dan memulai perjalanannya sendiri. Ia ingin melihat dunia dengan matanya sendiri dan memahami mengapa ada begitu banyak kebencian dan pertumpahan darah antara manusia dan Oni. Selama perjalanannya, Sally mendapatkan kemampuan uniknya sendiri, yang memungkinkannya untuk bertarung dan berinteraksi dengan Oni. Kisah Peach Boy Riverside berfokus pada petualangan Sally di dunia yang kompleks dan seringkali brutal. Ia bertemu dengan berbagai karakter, baik manusia maupun Oni, yang memiliki motif dan cerita mereka sendiri. Sally seringkali berusaha mencari cara untuk menciptakan pemahaman dan perdamaian, bahkan ketika Momotaro sendiri hanya melihat pemusnahan sebagai satu-satunya solusi. Peach Boy Riverside adalah cerita yang penuh aksi, intrik, dan pertanyaan filosofis, di mana pahlawan klasik digambarkan ulang dan sebuah perjalanan baru dimulai untuk mencari kebenaran di balik konflik kuno. Anime selanjutnya yaitu anime Chain Chronicle, Hecheitas no Hikari. Ini adalah anime fantasi yang diadaptasi dari game seluler populer. Kisah ini berlatar di benua Ik, sebuah daratan yang damai di mana berbagai ras manusia, ogre, elf, dan banyak lagi, hidup berdampingan di bawah kepemimpinan Raja Suci. Kedamaian ini terusik ketika pasukan hitam yang misterius, dipimpin oleh Raja Hitam yang kejam, tiba-tiba muncul dan mulai menaklukkan tanah, menyebarkan kegelapan dan kehancuran. Menghadapi ancaman yang tak terduga ini, Yuri, seorang ksatria yang berani, memimpin volunteer army atau pasukan sukarelawan untuk melawan invasi. Bersamanya adalah Poena, seorang gadis amnesia yang membawa sebuah buku misterius bernama Chain Chronicle. Buku ini dikatakan menyimpan seluruh sejarah dunia, dan setengah dari isinya telah direbut oleh Raja Hitam. Anime ini berfokus pada perjuangan Yuri dan pasukan sukarelawan dalam menghadapi kekuatan pasukan hitam yang semakin besar. Mereka melakukan perjalanan melintasi Ik, mengumpulkan sekutu baru dari berbagai ras dan kerajaan yang berbeda, masing-masing dengan alasan dan kemampuan unik mereka sendiri untuk bergabung dalam perjuangan. Selama perjalanan ini, mereka tidak hanya melawan musuh di medan perang, tetapi juga menghadapi pengkhianatan,
kehilangan, dan tantangan pribadi yang menguji tekad mereka. Chain Chronicle, Hecheitas no Hikari adalah kisah petualangan epik tentang perang melawan kegelapan, di mana sekelompok pahlawan dari latar belakang yang berbeda berjuang untuk memulihkan kedamaian dan menemukan kebenaran di balik invasi pasukan hitam. Dan anime yang terakhir adalah anime Sekai Saku no Ansatsusa. Isekai Kizoku ni Tensei Suru adalah anime isekai yang menggabungkan elemen fantasi, intrik politik, dan aksi. Kisah ini dimulai dengan seorang pembunuh bayaran legendaris di bumi yang sangat terampil dan ahli dalam segala bentuk pembunuhan. Namun, setelah menyelesaikan misi terakhirnya yang rumit, ia dikhianati dan dibunuh oleh organisasi yang ia layani sepanjang hidupnya. Di ambang kematian, ia bertemu dengan seorang dewi yang memberinya kesempatan kedua. Sang dewi menawarinya reinkarnasi ke dunia fantasi yang dipenuhi sihir dan pedang, dengan satu syarat, yaitu ia harus menggunakan keahliannya sebagai pembunuh untuk menyingkirkan target yang sangat spesifik dan kuat di dunia baru tersebut, yang akan menyebabkan kehancuran dunia jika dibiarkan hidup. Menerima tawaran ini, sang pembunuh bereinkarnasi sebagai Lu Tuatade, putra ketiga dari keluarga bangsawan Tuatade, sebuah klan kuno yang terkenal sebagai klan pembunuh terbaik di dunia tersebut. Dengan ingatan dan pengetahuannya yang tajam dari kehidupan sebelumnya, ditambah dengan bakat bawaan keluarga Tuatade dalam sihir dan strategi pembunuhan, Lu memulai kehidupannya yang baru. Sebagai seorang bangsawan, Lu mempelajari sihir dan teknik bertarung, namun ia juga secara diam-diam mengembangkan metode pembunuhan modern yang jauh lebih canggih dari apapun yang ada di dunia fantasi itu. Ia menggunakan pengetahuannya tentang kimia, fisika, dan strategi intelijen untuk merencanakan dan melaksanakan misi pembunuhan yang sempurna, sambil tetap mempertahankan penampilan seorang bangsawan yang terhormat. Isekai Kizoku ni Tensei Suru adalah cerita yang penuh dengan strategi cerdas, aksi yang intens, dan pertanyaan moral tentang apa artinya menjadi pembunuh di dunia baru, dan apakah tujuan besar bisa membenarkan cara-cara yang gelap.